Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Muda Praja Muhammad Yani, NPP 310026, Prodi Keuangan Publik dari kelas F1. Ya, di sini saya akan menjawab soal UAS Pamong Praja dari dosen saya. Yang pertama yaitu bagaimana membuat birokrasi bebas dari intervensi politik. Seorang ASN seharusnya memegang teguh netralitas, sehingga segala tindakan yang dilakukan merupakan tindakan objektif, semata-mata dilakukan sesuai jabatannya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayanan publik. Dengan demikian, tujuan dari gerakan reformasi dalam segala bidang termasuk reformasi birokrasi akan terwujud. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka sangat penting untuk dilakukan sebuah penelitian yang komprehensif untuk dapat merumuskan sebuah gagasan dan rancangan kebijakan dalam rangka mewujudkan good governance dengan ASN yang memegang teguh prinsip netralitas. Yang kedua yaitu bagaimana membuat birokrat yang sadar akan aturan hukum dan tidak melanggar hukum serta memiliki keberanian mengambil tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi. Jawabannya yaitu manajemen yang efektif melalui sistem merit dan kenetralitasan pegawai ASN dari unsur politik merupakan tujuan yang dihadapkan ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN serta mampu menyelenggarakan pelayanan. Yang ketiga itu bagaimana membuat birokrat kuat secara psikologis, bebas dari korupsi, disiplin kerja tinggi dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Jawabannya itu yang pertama, lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif bagi kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama. Yang ketiga itu menerapkan sistem kompetensi dalam hal penyediaan pelayanan publik tertentu sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas. Yang keempat yaitu terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil atau outcome sesuai dengan masukan yang digunakan. Yang kelima yaitu lebih mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Yang keenam, pada hal tertentu pemerintah juga berperan untuk memperoleh pendapatan dari masyarakat dari pelayanan yang dilaksanakan. Yang ketujuh yaitu lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan. Yang kedelapan, mengutamakan desentralisasi dalam pelaksanaan pelayanan. Yang terakhir yaitu menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan. Yang keempat, bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan birokrat. Pemerintah selalu memberikan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara atau ASN, mulai dari gaji pokok, peningkatan tunjangan kinerja, dan tunjangan penghasilan lain, dan gaji ke-13 hingga dukungan terhadap jaminan kesehatan, perumahan dan yang terakhir yang kelima yaitu jelaskan makna 8 nilai hasta berata yang dikaitkan dengan 8 watak Pamong Praja sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengembangan kultur pemerintahan yang terdiri dari subkultur kekuasaan, subkultur ekonomi dan subkultur. Yang pertama yaitu sifat bumi. Seperti halnya bumi, seorang pemimpin berusaha untuk setiap saat menjadi sumber kebutuhan hidup bagi siapapun. Dia mengerti apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya dan memberikan kepada siapa saja tanpa pilih kasih. Meski selalu memberikan segalanya kepada rakyatnya, dia tidak menunjukkan sikap sombong ataupun. Yang kedua yaitu sifat air. Seperti sifat air, mengalir dari tinggi ke tempat yang lebih rendah dan sejuk. Seorang pemimpin harus bisa menyatu dengan rakyat sehingga bisa mengetahui kebutuhan real rakyat. Sifat angin. Seperti halnya sifat angin, dia ada di mana saja, tidak mengenal tempat dan adil kepada siapapun. Seorang pemimpin harus berada di semua strata atau lapisan masyarakatnya dan bersikap adil, tidak pernah diskriminatif atau. Yang keempat yaitu sifat bulan. Seperti sifat bulan yang terang dan sejuk, seorang pemimpin mampu menawan hati rakyatnya dengan sikap keseharian yang tegas dan jelas dan keputusannya yang tidak menimbulkan potensi. Dan yang kelima ada sifat matahari. Seperti sifat matahari yang memberi sinar kehidupan yang dibutuhkan oleh seluruh jagat. Energi positif seorang pemimpin dapat memberi petunjuk, jalan ataupun arah dan solusi atas masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. Sifat laut.
atau samudera. Itu seorang pemimpin hendaknya mempunyai keluasaan hati dan pandangan dan dapat menampung semua aspirasi dari siapa saja dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan pengertian terhadap rakyatnya. Yang ketujuh yaitu sifat gunung, seperti sifat gunung yang teguh dan kokoh. Seorang pemimpin harus memiliki keteguhan, kekuatan fisik dan psikis serta tidak mudah menyerang untuk membela kebenaran maupun membela rakyatnya. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, sifat api. Seperti sifat api, energi positif seorang pemimpin diharapkan mampu menghangatkan hati dan membakar semangat rakyatnya, mengarah kepada kebaikan, memerangi kejahatan, dan memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Dan mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.